Tradisi yang dilakukan oleh para tetua adat, masyarakat, dan tokoh agama ini dilaksanakan sebelum menjelang 1 Ramadan. Hal tersebut sebagai bentuk rasa ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dipertemukan lagi dengan bulan ampunan dan bulan pahala. Keberadaan kota Kendari sudah ada sejak abad ke-19 sebagai ibu kota kerajaan Laiwui. Dalam catatan sejarah, Kendari eksis sebagai kota perdagangan ketika pemerintahan Belanda membuka pelabuhan perdagangan di Teluk Kendari. Kemudian, kota ini berkembang dengan cepat terutama karena keahlian berdagang suku Bugis dan suku Bajo yang bermukim di sekitar Teluk Kendari. Demikianlah kota ini terus tumbuh hingga menjadi ibu kota provinsi seperti hari ini. Lebih jauh mengenai wajah kota Kendari, berikut sejumlah fakta seputar tempat berjuluk Kota Lulo ini untuk kalian tonton. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif. Kota pusat pemerintahan dan perdagangan. Kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi bernama Baía do Tivora yang identik dengan Teluk Kendari. Sementara sastra lisan tua suku Tolaki menamai wilayah Teluk Kendari dengan Lipu I Pambadahi, Wonua I Pambandokoha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur kerajaan Konawe. Memasuki tahun 1828, utusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Jacques Nicolaas Vosmaer mendapat tugas observasi jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Dan jadilah pada 9 Mei 1831 peta pertama Teluk Kendari dibuat. Setahun setelahnya, Vosmaer mendirikan kantor dagang dan membuatkan istana Tebau dari Lepo-Lepo ke Teluk Kendari. Tentunya setelah mendapat izin dari Tebau selaku penguasa wilayah timur kerajaan Konawe. Nah, dari sinilah titik tolok perkembangan Kendari menjadi kota pusat pemerintahan dan perdagangan berawal. Penamaan Kendari merujuk pada kata kandai, alat dari bambu atau kayu yang digunakan penduduk Teluk Kendari untuk mendorong perahu. Dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi kampung kandai, dan pengembangan dari kata kandai selanjutnya dalam literatur terakhir disebut Kendari. Pertumbuhan kota dari masa ke masa. Satu hal yang identik dengan kota Kendari adalah wilayah daratannya yang berbukit-bukit sampai ke pesisir pantai. Selain itu, fakta perjalanan sejarah, terutama status Kendari sebelum menjelma jadi ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, juga menarik untuk dibahas. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari adalah wilayah Kawedanan sekaligus ibu kota Under Afdeling atau Bunkei Laiwoi. Sebut saja berkembang dari ibu kota kecamatan menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Luasnya saat itu pun hanya 31,40 km persegi. Singkat cerita, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 mengatakan Kendari akhirnya berkedudukan sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terdiri atas 2 wilayah kecamatan. Diikuti pertambahan kurang lebih 75,76 km persegi. Setelah itu, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi 3 wilayah kecamatan dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Tepatnya membentang sejauh 295,89 km persegi dengan 344.202 jiwa penduduk di dalamnya berdasarkan data tahun 2020. Tradisi Mobasa Basa.
Pernahkah kalian mendengar soal tradisi satu ini? Untuk kalian ketahui, Mo Basa-Basa merupakan tradisi suku Tolaki yang mendiami daratan kota Kendari, Konawe, dan sebagian daerah Kolaka. Sekilas tidak ada yang istimewa dengan perayaan ini. Hanya pembacaan doa yang diiringi sajian makanan dan bakar dupa. Namun menariknya tradisi ini mengalami transformasi dan menyesuaikan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Pasalnya dahulu tradisi ini masih sangat kental dan erat dengan mantra-mantra masyarakat adat Tolaki. Barulah setelah Islam masuk, mantra-mantra tersebut bertransformasi ke dalam doa-doa Islam berupa bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Tradisi yang dilakukan oleh para tetua adat, masyarakat, dan tokoh agama ini dilaksanakan sebelum menjelang 1 Ramadan. Hal tersebut sebagai bentuk rasa ucapan syukur kepada Allah SWT karena sudah dipertemukan lagi dengan bulan ampunan dan bulan pahala. Tidak hanya itu, tradisi ini juga sebagai bentuk doa bersama untuk arwah para leluhur, tolak bala, atau menyambut hari-hari besar Islam lainnya. Dilimpahi kekayaan alam. Cahyopurnomo melalui webinar dalam rilis tribunnews-sultra.com pada 18 Februari lalu mengatakan Sultra memiliki berbagai aset dan kekayaan alam. Direktur Pameran Sarana dan Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM tersebut meyakini upaya pemerintah dalam menarik investor ke Provinsi Sulawesi Tenggara sangat membantu perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui, Sulawesi Tenggara tidak terkecuali kota Kendari dilimpahi aset dan kekayaan alam dalam berbagai bidang. Sebut saja dalam bidang perkebunan, pertambangan, pertanian, sektor perikanan, industri, dan perdagangan. Lengkapnya ada nikel di Kabupaten Kota Kendari, aspal di kawasan Buton, emas di Bombana, dan hasil tambang lainnya yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Selain itu, perusahaan industri terbesar Indonesia Timur berada di provinsi tersebut, yakni PT Verci Dragon Nickel Industry atau VDNI dan PT Obsidian Sandy Steel atau OSS yang berada di Kecamatan Morosi, Konawe. Itulah tadi fakta seputar kota Kendari yang telah kami rangkum untuk kalian. Selanjutnya, sudahkah kalian familiar dengan kota ini?